Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah Bina Fikih pelajaran 4 tentang haji. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arti haji. Secara bahasa, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Sementara menurut istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Hukum melaksanakan ibadah haji yaitu wajib bagi yang mampu. Namun, dalam keadaan tertentu, haji hukumnya bisa menjadi sunnah, makruh, bahkan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Waktu untuk melaksanakan ibadah haji telah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Maka barang siapa yang berkunjung ke Ka'bah untuk beribadah bukan pada bulan-bulan tersebut, maka dinamakan umroh. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, kemudian berakal, dewasa, merdeka, dan mampu. Mampu di sini artinya mampu secara jasmani dan rohani, mempunyai bekal atau ongkos, ada kendaraan, aman dalam perjalanan. Bagi wanita harus bersama mahramnya. Rukun haji yang pertama yaitu ihram atau berniat mulai mengerjakan haji. Yang kedua wukuf atau hadir di padang Arafah. Waktunya mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu tawaf, lalu sa'i artinya berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul atau mencukur atau menggunting rambut, dan terakhir menertibkan rukun. Wajib haji yang pertama ihram dari miqat, yang kedua mabit atau bermalam di Muzdalifah, waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh ula wusta Aqabah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu mabit atau bermalam selama 2 atau 3 malam di Mina pada hari tasyrik. Setelah itu tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan yang terakhir menjauhkan diri dari yang dilarang karena ihram. Ada 3 macam cara untuk melaksanakan ibadah haji. Cara yang pertama yaitu mendahulukan mengerjakan umroh daripada haji pada waktu musim haji. Ini dinamakan dengan haji tamattu. Cara yang kedua yaitu mengerjakan haji lebih dahulu baru kemudian mengerjakan umroh. Nah, ini dinamakan dengan haji ifrad. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan umroh dan haji secara bersamaan. Cara mengerjakannya bersama-sama dengan ibadah haji, karena dengan sendirinya ibadah umroh telah masuk dalam ibadah haji. Akan tetapi wajib membayar denda atau dam dengan menyembelih seekor kambing. Yuk kita simak cara melaksanakan haji berikut ini. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki,
menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qashar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini.